Yaman. Tahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Alhamdulillah semua berangkat ya. Kalian tetap semangat? Semangat. Pelajaran minggu kemarin kita semua sudah belajar tentang apa? Kerajaan Islam di Indonesia. Untuk hari ini materinya kita akan belajar tentang peran Wali Songo dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Ya, peran Wali Songo dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kamu harus tahu. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan nama-nama Wali Songo. Selanjutnya, kalian harus bisa menjelaskan strategi dakwah Wali Songo yang santun dan berbudaya. Yang ketiga, kalian harus dapat atau mampu meneladani nilai-nilai Wali Songo pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, pengertian dari Wali Songo itu apa? Ada yang tahu? Pengertian dari Wali Songo. Sembilan tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14. Ya, itu pengertiannya. Wali Songo mereka diberi gelar Sunan ya. Sunan. Sunan berasal dari kata apa? Susunan. Ya, susuhunan. Yang artinya apa? Dijunjung tinggi. Ya, dijunjung tinggi atau sebagai panutan masyarakat setempat. Adapun nama-nama Wali Songo kalian sudah hafal belum? Sudah. Saja yang pertama apa? Sunan Gresik. Ya, Sunan Gresik. Kedua, Sunan Ampel. selanjutnya Sunan Giri. Sunan Giri. Terus Sunan Bonang. terus kelima, Sunan Derajat. Sunan Derajat. Nomor 6, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijogo. Terus Sunan Muria. Sunan Muria. Dan yang 8, Sunan Kudus. Sunan Kudus. Terus nomor terakhir, Sunan Gunung Jati. ya, Sunan Gunung Jati. Nah, selain nama-nama Wali Songo tersebut, kamu juga harus paham tentang nama asli dari sunan-sunan ini ya. Bisa nggak kira-kira kamu untuk menambah kalian supaya hafal lebih jelas, maka kamu harus dihafalkan beserta nama-nama asli beliau ya. Bisa nggak kira-kira kalau dinyanyikan supaya kita lebih hafal? Kalian lebih bisa? Bisa. Ya, bersama-sama ya. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel Raden Rahmat. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Sunan Bonang Maulana Maktum. Sunan Derajat
Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Terima kasih. Sudah hafal? Tadi adalah nama Wali Songo. Sekarang strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Mereka menyebarkan Islam dengan cara damai, tidak dengan cara kekerasan. Ada berapa strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo? Ada 3. Yang pertama, pendekatan budaya. Yang kedua, mendirikan pesantren. Selanjutnya, menyebarkan Islam dengan damai dan keteladanan. menyebarkan Islam dengan damai dan keteladanan. Jadi untuk pendekatan budaya, mereka menggunakan apa? Melalui media apa? Media tembang-tembang Jawa, wayang dan gamelan. Ya. Dari sini kalian sudah bisa dipahami belum materinya? Sudah? Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana Islam bisa diterima oleh masyarakat Jawa saat itu? Ayo, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Siapa Mbak yang kira-kira bisa menjawab? Oh ya, silahkan Mbak Maura. Menurut saya dengan menggunakan pendekatan budaya yang halus dan akrab. Ya, boleh ya. Menggunakan budaya yang halus dan akrab. Siapa lagi yang mau menjawab? Ya, silahkan Mbak Michelle. Menyebarkannya lewat dakwah, lewat pendidikan dan pesantren. Ya, dengan cara dakwah atau lewat pesantren ya. Itu adalah tadi jawaban dari mengapa Islam bisa diterima oleh masyarakat di Jawa. Dengan cara apa? Contohnya, Ibu kasih contoh ya. Pada saat zamannya Sunan Kalijogo, beliau tidak pernah melarang pembakaran kemenyan. Ya, beliau masih memperbolehkan masyarakat Jawa membakar kemenyan dengan tujuan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah pada saat orang-orang sedang beribadah atau untuk menambah kekhusyuan dalam ibadah. Ya. Yang kedua, Sunan Kalijogo juga menggunakan media apa saja? Wayang, gamelan, dan tembang-tembang Jawa dalam berdakwah. Contoh kedua yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus itu menghormati tradisi masyarakat Hindu dan Buddha saat itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak diperbolehkan masyarakatnya, orang-orangnya waktu itu untuk menyembelih hewan sapi. Ya, bagus sekali. Dari hal tersebut, maka dampaknya untuk masyarakat saat itu, mereka merasa bahwa tidak dipaksa untuk memeluk ajaran Islam, ya. Mereka hanya merasa bahwa ajaran mereka perlu diperbaharui atau diperbaiki dengan memasukkan nilai-nilai Islam atau tradisi yang sudah ada pada masyarakat saat itu, ya. Inilah dampak dari keluasan atau cara berdakwah para wali songo zaman dahulu. Sampai sini kalian sudah paham belum materi yang Ibu sampaikan? Sudah. Siapa? Mungkin ada yang bertanya? Ya, silahkan Mbak. Mengapa Sunan Kalijogo masih memperbolehkan pembakaran kemenyan? Iya, terima kasih ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa Sunan Kalijogo waktu itu masih membolehkan pembakaran kemenyan ya? Karena supaya dakwah Islamnya itu bisa diterima oleh masyarakat ya, dengan tidak meninggalkan tradisi-tradisi atau budaya yang sudah ada. Seperti itu ya jawabannya ya. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kamu jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, dan kalian kerjakan modul yang ada soalnya. Halaman berapa itu modulnya? Halaman 50 ya. Modul halaman 50 dikerjakan, jangan lupa ya. Sebelum kita tutup, Ibu mau menyimpulkan untuk materi hari ini. Nah, kesimpulan dari
pertemuan kita kali ini yaitu tentang dakwah penyebaran Islam Wali Songo yang ada di Jawa. Itu apa? Strategi dakwahnya menggunakan yang pertama apa tadi strategi dakwah yang disampaikan oleh Wali Songo? Pendekatan budaya. Yang kedua, mendirikan pesantren. Yang ketiga, menyebarkan Islam dengan damai dan keteladanan. menyebarkan Islam dengan damai dan keteladanan. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya, tetap belajar. Tetap semangat. Semangat anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam